Halo semuanya, sesi kali ini kita akan membahas kesiapan kita dalam melakukan penelitian versi 2.0. Di dunia PR, penelitian adalah nama tengah kita. Percaya? Pastinya percaya dong saya yang bilang ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh gegabah dalam bertindak. Dengan melaksanakan penelitian terlebih dahulu, kita akan mendapatkan landasan yang solid dari setiap program yang kita rencanakan, sehingga efisiensi pun berada di pihak kita. Di Desember 2005, terdapat penelitian tentang generasi online yang dilakukan oleh PEW Internet. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pengguna internet dengan skala umur 12-28 tahun lebih menyukai instant message, bermain online games, ataupun membuat blog. Sedangkan netters yang berumur lebih dari 28 tahun, tapi lebih muda dari 70 tahun, mereka lebih menyukai menggunakan internet untuk perencanaan perjalanannya atau penggunaan online perbankan. Dalam pelaksanaan research, khususnya strategi research PR online, terbukti berhasil lebih mudah dan cepat menangkap keberaneka-ragaman kelompok audiens. Hal ini akan membantu kita mendengarkan mereka secara seksama dibandingkan dengan metode research tradisional PR. Di sini atau di digital PR, kita bisa mendengarkan hal apa yang menjadi perhatian mereka, apa komentar mereka ataupun masukan mereka, sehingga kita bisa lebih cepat melakukan gebrakan baru. Nah, di slide ketiga silakan diingat, kita harus menentukan beberapa hal penting sebelum memulai program research. Antara lain, seperti research pemasaran, perkembangan kompetitor, research opini audience, penelitian media, monitoring komunikasi, dan artikel dari media massa. Di tabel sebelah kiri di slide ini adalah beberapa pilihan research tool yang baik atau efektif untuk yang tidak mempunyai budget ataupun yang mempunyai cost effective resource, seperti untuk startup company atau small to medium size company. Untuk perusahaan startup atau perusahaan kecil yang saya coba search, itu bisa menggunakan News Google atau SurveyMonkey atau Web Surveyor. Dan untuk perusahaan sedang atau berskala besar, saya menemukan contohnya seperti PR Newswire ataupun Media Atlas. Nah, untuk yang di sini, ini sudah tentunya berbayar. Perbedaan antara yang pertama dengan yang sekarang saya beritahu adalah kelebihan yang ditawarkan. Untuk large scale company, ini pastinya lebih bisa customize atau mengikuti kebutuhan kita dan lebih detail hasil yang diberikan. Nah, new research method to search the influence. Era digitalisasi memberikan kita keragaman influencer. Tapi tidak bisa disangkal bahwa media adalah tetap kelompok publik terpenting dan powerful untuk keberlangsungan korporasi kita. Yang paling dasar yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan search engine. Ada juga beberapa website yang kita bisa gunakan. Dalam hal ini, contoh dengan menggunakan HiBeam.
Di HiBeam kita bisa mengakses, di HiBeam di sini kita bisa mengakses kumpulan artikel yang ditulis oleh awak media dari mancanegara. Editor yang akan kalian pitching akan menghargai usaha kalian untuk mengenal atau mengetahui kolom apa yang mereka di mana tempat mereka berkecimpung. Kalian pasti ingin tahu dan ingin bisa menemukan key media kalian. Belajar bagaimana cara untuk meraih mereka dengan tepat dan mengetahui topik apa yang sangat menarik perhatian mereka. Sehingga kalian dapat melakukan pendekatan yang efektif. Bagi saya, era digitalisasi memberikan perubahan positif. PR dituntut untuk kreatif pada seluruh lini pekerjaannya. Nah, berikut adalah tips terkaitnya. 1. Internet memberikan banyak keuntungan yang dapat mendukung pekerjaan kita. Gunakan dengan baik. Banyak informasi yang kalian bisa dapatkan sebagai data awal, khususnya di penelitian sekunder kalian. Banyak research tool yang bisa membantu kalian dari membangun bisnis atau expanding the business, atau untuk tetap update dengan perkembangan marketplace ataupun tentang kompetitor kalian. Dan terakhir, untuk meneliti pola perilaku customer kalian. Sekarang mereka kayak gimana sih? Apa maunya sih? Sehingga kalian bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Dan terakhir, untuk memonitor sekaligus menganalisa pola informasi di pasar sehingga kalian bisa melihat apakah produk kalian diterima mereka, audiens kalian, ataupun tidak. Kedua, jangan mau atau jangan hanya berpangku tangan atau menjadi penonton dari perubahan yang terjadi di dunia ini. Be active. 3. Media tetaplah menjadi opinion leader kita. Kenali mereka. Gunakan waktu luang kalian untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail tentang awak media kalian. Di sini baiknya kalian menggunakan penelitian online untuk mengetahui lebih jelas apa yang mereka inginkan dan bagaimana untuk melakukan komunikasi dengan mereka. For sure, ini akan menghemat waktu dan energi kalian. 4. Dan terakhir, gunakan kefleksibelan 2.0 research yang tersedia di internet. Dari penggunaan free agent yang gratisan sampai pelayanan berbayar yang ditawarkan di sana, hal ini bukan hanya akan membuat brand kalian survive, melainkan maju cepat, siap berkompetisi, dan secara konstan dapat mengikuti perkembangan zaman. Oh, ada satu lagi. Ini tips pribadi dari saya. Jangan pernah lelah belajar dan mengisi diri dengan informasi bermanfaat. Jangan ragu mampir ke forum diskusi dengan membawa cemilan pertanyaan ataupun bahan bacaan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.